Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau share ke kalian sedikit ilmu kebidanan tentang metode kontrasepsi alami yang bisa kita terapkan di rumah. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa bantu aku membangun channel ini. Caranya cukup subscribe dan aktifin loncengnya, tonton semua video yang ada di channel aku, dan jangan lupa tombol like-nya. Oke guys, lanjut ke tema yang akan kita bahas. Di sini aku mau bahas metode kontrasepsi alami yang gampang banget bisa kita terapkan di rumah tanpa harus memasukkan obat-obatan atau memasukkan alat ke tubuh kita. Sebelum ke metode kontrasepsi alaminya, kalian wajib tahu dulu perbedaan KB dan alat kontrasepsinya secara singkat. Jadi KB itu singkatan dari keluarga berencana, dia itu program pemerintah yang ditujukan untuk menekan pelonjakan penduduk dengan cara menjarangkan kehamilan, menunda kehamilan, dan mencegah kehamilan. Untuk keberhasilan program KB ini, makanya pemerintah membuat suatu metode kontrasepsi yang ada dua macam guys. Yang pertama itu ada metode kontrasepsi alami, dan yang kedua ada metode kontrasepsi buatan. Untuk metode kontrasepsi buatan, kalian pasti udah tahu ya. Metode kontrasepsi buatan itu ada pil, ada suntik, ada IUD, implan, dan masih banyak lagi. Pokoknya yang dimasukkan alat atau obat-obatan ke tubuh kita untuk mencegah kehamilan itu namanya metode kontrasepsi buatan. Di sini aku mau bahas metode kontrasepsi yang alami nih guys. Nah, metode kontrasepsi alami ini juga ada banyak jenisnya nih. Ada yang pertama metode kalender, terus yang kedua metode suhu tubuh, dan yang ketiga ada metode pengamatan lendir serviks, yang keempat ada metode laktasi, yang kelima ada metode secara alami kayak ramuan kayak gitu. Katanya sih udah ada penelitiannya, tapi aku nggak anjurin sih karena takut kenapa-napa. Pokoknya masih ada beberapa metode lagi. Bisa kita bahas satu persatu. Jadi kali ini aku mau bahas tentang metode kalender dulu nih guys. Kalau kalian mau tahu metode-metode lainnya, kalian bisa komen di bawah. Kalau kalian mau request juga aku harus ngejelasin metode yang lainnya yang tadi aku sebutin, kalian juga bisa komen di bawah. Kalau banyak yang komen, banyak yang request, insya Allah nanti aku akan bikin videonya. Karena di sini yang akan kita bahas adalah metode kalender untuk mencegah kehamilan. Jadi kalian itu wajib banget tahu kapan kalian menstruasi tiap bulan dan siklus haid kalian itu tiap bulan berapa lama. Untuk siklus haid yang normal itu dari 28 hari sampai 35 hari. Jadi metode kalender ini dianjurkan untuk yang mempunyai siklus 28 sampai 35 hari per bulan. Tapi kalau misalkan kalian siklus haidnya tidak teratur, kayak di bawah 28 hari atau di atas 35 hari, ataupun bahkan yang cenderung sering telat datang bulan atau sering lebih cepat datang bulan, misalkan sebulan 2 kali, atau misalkan kalian menstruasinya 2 bulan sekali, kadang 3 bulan, itu kalian tidak dianjurkan sama sekali menggunakan metode kontrasepsi kalender ini, karena resikonya pasti kalian akan kebobolan. Jadi metode kontrasepsi ini hanya diperuntukkan untuk yang siklus haidnya normal dan teratur. Kalau untuk menurut teori nih guys, kalau kalian mau menggunakan metode kalender ini, kalian harus catat dulu tanggal menstruasi kalian tiap bulannya selama 8 bulan terakhir. Cuma karena kebanyakan dari kita lupa tanggal menstruasi, kayaknya jarang banget yang memang bener-bener nulis tanggal menstruasinya tiap bulan selama 8 bulan. Jadi cara kerja metode kalender ini, kita itu menentukan masa subur kita itu kapan. Biasanya masa subur itu terdiri dari 1 sampai 7 hari. Jadi pada saat masa subur kita itu dilarang hubungan untuk mencegah kehamilan. Jadi resikonya akan sangat besar terjadi kehamilan kalau kita berhubungan di masa subur itu. Nah, untuk menentukan masa subur itu sebenarnya ada perhitungan secara manual yang diajarin waktu aku kuliah dulu. Tapi karena perhitungan manualnya itu lumayan lama guys, kayaknya agak susah kalau aku jelasin di sini. Tapi next kalau misalkan kalian ada yang request mau tahu gimana cara perhitungan manual metode kalender ini, kalian komen aja di bawah. Di sini aku mau kasih tahu cara simple untuk menentukan masa suburnya, yaitu pakai aplikasi dari handphone kalian.
Jadi kalian bisa download aplikasinya di Play Store. Nama aplikasinya itu Flow, warna pink ikonnya. Jadi Flow itu bisa digunakan untuk mencegah kehamilan, juga bisa digunakan untuk program kehamilan. Jadi kalian bisa install dulu, dan aku mau kasih tahu ke kalian gimana cara aplikasi Flow ini untuk mencegah kehamilan atau untuk menghitung masa subur kalian. Ini dia. Langsung aja guys, kalian harus download dulu aplikasi ini, kalender menstruasi Flow yang ikonnya warna pink. Ini aku udah download dan udah aku install. Jadi aku mau langsung buka. Di sini kalian buka aja, terus pilih ini centang aja semuanya, lalu pilih berikutnya. Di sini izinkan aja. Di sini ada 3 option nih. Yang pertama itu lacak siklus saya, yang kedua saya ingin hamil, dan yang ketiga saya sedang hamil. Karena kita di sini mau mengetahui masa subur dan ingin menunda kehamilan, jadi kita pilih option yang pertama, lacak siklus saya. Di sini ada keterangannya, di bawahnya itu tidak berencana hamil saat ini. Kita pilih yang option pertama. Lalu selanjutnya kalian diminta memasukkan tanggal hari pertama haid kalian setiap bulannya. Di sini aku ingat tanggalnya dari bulan Februari. Tapi buat teman-teman yang belum ingat, aku saranin kalian gak perlu pakai metode kalender ini karena rawan banget buat kebobolan. Di sini tanggal 9 Februari aku hari pertama haid terakhir, terus tanggal 11 Maret itu dapat haid lagi, dan tanggal 10 April aku haid lagi. Lalu untuk bulan Mei aku belum dapat menstruasi guys, jadi nggak akan aku isi. Lanjut, di sini kalian disuruh memasukkan tahun lahir kalian masukin aja. Nanti dia akan bekerja sendiri, aplikasi ini akan bekerja sendiri untuk mendeteksi tanggal berapa kalian ada di masa subur. Nah, di sini udah keluar hasilnya. Aplikasi ini memprediksi 4 hari lagi itu akan terjadi menstruasi sama aku. Nah, di sini di tanggal 8 ini diperkirakan hari pertama haid terakhir untuk bulan ini. Nah, di sini kita akan lihat tanggalan lengkapnya atau kalender lengkapnya biar jelas juga. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini tanggalan atau kalender yang ditampilkan oleh aplikasi ini. Untuk tanggal 8 sampai tanggal 12 yang warnanya merah itu diperkirakan aku haid guys. Kalau memang benar keluar haid, tapi seandainya memang haidnya tanggal 10 atau tanggal 11, nanti kalian centang aja di tanggal 10 dan tanggal 11. Ada di bagian bawah edit tanggal haid. Tapi kalau benar sesuai aplikasi ini, lalu di sini kalian lihat ada tanggal 21 yang dilingkarin titik-titik, itu adalah puncak masa subur. Kalau kalian berhubungan di puncak masa subur ini, kemungkinan besar banget kalian itu hamil. Jadi benar-benar harus dihindari guys. Tapi kalau kalian mau aman banget, seaman-amannya, kalian itu harus menghindari berhubungan dari tanggal 15 sampai tanggal 25. Kalian bisa lihat di situ tanggalannya warna biru. Itu semua itu masa subur kalian. Cuma puncaknya itu hanya ada di tanggal 21. Terus berpeluang hamil yang sangat besar itu di tanggal 18, 19, 20. 21 puncak masa subur. Ibaratnya kalau kalian memang lagi sehat-sehatnya, kayaknya udah pasti hamil kalau kalian berhubungan di tanggal 21. Lalu tanggal 22, 23, 24 juga itu berpeluang hamil juga cukup besar. Kalau aku sih biasanya aku ngehindarin 7 hari ini guys. Jadi 3 hari sebelum masa subur atau 3 hari sebelum puncak masa subur dan 3 hari sesudah puncak masa subur. Tapi seperti yang tadi aku bilang, kalau kalian mau bener-bener cari aman karena takut banget kebobolan, kalian bisa hindari berhubungan dari tanggal 15 sampai tanggal 25, sekitar 2 mingguan lah.
Ini lumayan lama, jadi balik lagi ke kesepakatan antara suami istri itu bisa nggak menjalankan kalender menstruasi ini atau menjalankan metode kalender sebagai alat kontrasepsi ini. Kamu juga harus ngobrol sama suami kamu tentang metode kontrasepsi kalender ini, kira-kira suami kamu setuju atau enggak. Kalau memang setuju, ya nggak ada salahnya kalian mencoba menjalankan metode kalender sebagai alat kontrasepsi ini. Oke guys, itu aplikasi Flow yang aku rekomendasiin buat kamu yang mau mencegah kehamilan menggunakan metode kalender secara cepat, secara digital. Semoga bermanfaat buat kalian. Segitu aja yang bisa aku share kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.